keluar mani dengan berbagai macam sebab. Ya. Dengan mimpi, dengan melihat, dengan tafakur, terus yang kemarin saya jelaskan dengan dioprek itu. Ya, ketika keluar air mani, maka status orang itu punya hadas janabah dan orangnya sedang dalam kondisi junub. Sabab yang kedua adalah jima. Naikkan. Jima ini adalah persetubuhan atau bersetubuh walau min ghairi nuzulul mani. Walau min ghairi nuzulil mani, walaupun tidak keluar mani. Jadi dua sebab ini yang menjadikan seseorang punya hadas janabah atau orangnya junub. Satu, keluar mani. Dua, bersetubuh walaupun tidak keluar mani. Saya contohkan kemarin, ya, ketika siapa yang nyontohkan yang mau ngagoes itu, ya, masih ingat? Kalau saya mah ingat, alhamdulillah. Ya, apa yang dibicarakan Bapak pada waktu itu saya jadikan contoh. Saya ingat, alhamdulillah. Ya, saya kasih contoh dikarenakan mau ngagoes nya kedeung heula geuning cik bapak-bapak keneh panu nyarita teh hari teh. Ya. Dikarenakan keburu ada yang nyamper, ya. Itu akhirnya tidak selesai. Itu baru juga mukadimah, ya. Itu mukadimah baru juga masuk sebagian ada yang nyampur itu akhirnya tidak jadi. Nah, dikiranya hal tersebut tidak mewajibkan adus. Padahal batasan jima itu yang mewajibkan adus adalah ketika bertemu dua bekas disunat itu. Idal takol khitanani faqad wajabal gusla. Ketika dua bekas disunat bertemu maka mewajibkan adus. Sehingga batasnya itu hasyafah. Ya, apa itu hasyafah? Nah, hasafah itu ininya nih, ini hasafah nih. Kalau ini digambarkan seperti ini, hasafah ini yang sebagian ininya. Ini hasafah. Nah, ini nih. Kepala mic-nya ini. Nah, ini hasafah namanya. Ya, pentolnya. Nah, kalau ini dari sini sampai sini namanya zakar. Ya, namanya zakar. Di sini penis. Apa namanya? Hasafah. Nah, hanya masuk hasafahnya saja. Ya, itu sudah mewajibkan adus. Ya, sebab pada umumnya beranggapan bahwa wajib adus itu ketika sudah selesai. Ya, kalau tidak selesai berarti tidak wajib adus. Bukan itu yang dimaksud. Ya, sebab al-jima walau min ghairi nuzulil mani. Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain wa masal khitan al-khitan faqad wajabal guslu. Dan bertemunya khitan dengan khitan mewajibkan adus. Bertemu khitan dengan khitan. Ya, laki-laki di khitan, perempuan di khitan. Nah, bekas khitannya itu berhadap-hadapan. Atau artinya agak ai malebahan teh naon bahasa Indonesia na, Pak? Tahu malebahan? Lurus antara bekas disunat laki-laki dan bekas disunat perempuan. Ya, tidak harus bersentuhan. Itu maknya ku abi digambarkeun di dieu da hese atuh Bapak. Nya singala larti we palebah di nyawa. Ya, maka patokannya itu batasannya itu adalah hasyafah. Ya, hasyafah. Itu kemarin yang bisa dijelaskan seperti itu. Sampai di situ kemarin, Bu. Dulu ya, 2 minggu yang lalu. Nah, untuk selanjutnya ma yahrumu biha, sesuatu yang diharamkan. Nah, materi kita itu sekarang ini yang tadi itu mengulang. Ma yahrumu biha, sesuatu yang diharamkan dikarenakan janabah. Yang pertama, wa yahrumu bil janabah al umurut taliyah, haram dikarenakan janabah al umurut taliyah, hal-hal di bawah ini. Yang pertama as-sholatu,
Fardon, yang pertama salat. Yang diharamkan untuk orang yang junub itu haram salat. Fardon aw naflan, baik salatnya fardu atau salat sunat. Liqaulihi ta'ala, sebab ada firman Allah Subhanahu wa taala, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Ini yang menjadi dalil bahwa orang yang junub haram untuk melakukan ibadah sholat. Ini ada di surah An-Nisa ayat 43. Bapak kalau menelaah ayat ini, ya, ini dalil ayat ini bukan hanya untuk junub saja. Bukan untuk junub saja. Ya, ke bawahnya banyak itu berkaitan dengan yang membatalkan wudu juga. Nyambung di sini. La taqrabu sholata wa antum sukara. Janganlah kamu sekalian mendekati sholat. Cuma nanti tafsir para ulama tentang jangan mendekati sholat itu ada dua. Yang pertama, jangan melakukan sholat. Yang kedua, jangan mendekati tempat sholat. Itu yang menjadi perbedaan pendapat para ulama tafsir. Kalau secara harfiah, la taqrabu sholah, janganlah mendekati sholat, artinya jangan melakukan sholat. Tapi para ulama sebagian ada yang mengartikan wala taqrabu sholah, ay la taqrabu mau diasolah, jangan mendekati tempat sholat, yaitu masjid. Artinya tidak boleh orang yang junub itu berada di masjid. Dengan dalil itu ila abiri sabilin, kecuali hanya melewat saja. Tidak boleh itu diam di masjid. Kalau hanya lewat boleh. Itu Pak. Tapi ya, di sini yang diambil oleh jumhur atau kebanyakan para ulama, la taqrabu sholah di sini bukan jangan melakukan sholat, tapi jangan mendekati tempat sholat. Nah, ini artinya apa? Artinya larangannya lebih keras atau sangat dilarang. Jangankan sholatnya, masuk masjidnya saja sudah tidak boleh. Coba lihat. La taqrabu sholata, janganlah kamu mendekati tempat sholat, wa antum sukaro, dalam keadaan kamu sekalian masih mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu sekalian mengetahui apa yang diucapkan. Ya. Wala junuban, dan tidak boleh mendekati tempat sholat orang yang junub. Dan junub di sini ya, identiknya itu adalah orang yang bersetubuh. Identiknya junub di sini orang yang bersetubuh. Ya. Kenapa? Sebab hadas junub kebanyakan dilakukannya dengan hal tersebut. Berhubungan suami istri. Walaupun penyebabnya tadi ada dua. Tapi yang lebih identiknya lagi, junub ini adalah hubungan suami istri. Dan ini rutin dilakukan. Beda dengan yang lain yang tadi disebutkan. Seperti misalkan mimpi. Mimpi kan tidak rutin. Ada bapak jadwal mimpi misalkan. Ya, malam nama rek jeung luna maya ngimpina misalkan gitu kan. Nggak bisa. Yang namanya mimpi mah datangnya ya itu mah tiba-tiba. Ya, bahkan kalau sudah umuran seperti ini kayaknya jarang-jarang mimpi. Bukan berarti tidak pernah mimpi, tapi jarang lah mimpi. Apanya? Jarang, Pak? Ya mimpi nu lain-lain gitu, mimpi berhubungan. Ya, lamun ngimpi dudak jurig mineng. Nah, atau mimpi-mimpi yang lain. Tapi kalau untuk mimpi melakukan hubungan suami istri yang sudah berkeluarga itu biasanya jarang.
Biasanya jarang, Pak. Ya. Kalau yang masih bujangan, rada mineng ngimpina teh gitu ya. Kenapa tidak ada penyaluran? Tangkina pinuh, matak mimpi keluar begitu. Ya. Jadi jangan melakukan sholat dalam keadaan junub illa abiri sabilin, kecuali hanya melewat jalan. Artinya kalau hanya lewat saja ke masjid masuk dalam keadaan junub itu boleh. Hatta tagtasilu, sehingga mandi dulu. Nah, di sini ada tafsirnya, lihat Pak. Fal muradu bisolah, yang dimaksud dengan solat di ayat yang tadi la taqrabu solah. Fal muradu bisolah, maka yang dimaksud dengan solat huna di sini mawadi'uha, tempat-tempat solat. Ya, bukan dilarang melakukan solatnya, tapi dilarang mendekati tempat solat. Larangan mendekati tempat solat ini lebih kuat daripada melarang solat. Ya, melarang solat dengan melarang tempat solat ini kondisi atau keadaan larangannya lebih kuat melarang tempat sholat. Artinya begini, jangankan untuk melakukan sholat, mendekati tempat sholatnya saja tidak boleh. Makanya wahwa nahyun lil junub anisolah min babi aula. Tuh. Jadi pal muradu, maka yang dimaksud bisolati dengan sholat huna mawadi'aha li annal uburo la yakunu pisolah. Sebab yang namanya ubur itu melewat, itu tidak termasuk bagian dari sholat. Itu Pak. Wahwa nahyun lil junub. Dan ayat ini nahyun, larangan lil junub, untuk orang yang junub anis sholati, dari sholat, mimbabi aula, babnya lebih utama. Artinya jangankan untuk melakukan sholat, mendekati tempat sholatnya saja sudah tidak boleh. Jadi la taqrabu sholah di sini maksudnya adalah jangan mendekati tempat sholat ketika masih dalam keadaan mabuk. Berarti jangan dulu sholat, jangan dulu masuk tempat sholat kalau masih mabuk, sehingga mengetahui apa yang diucapkan. Dan orang yang junubun jangan dulu melakukan sholat kecuali hanya lewat ke masjid. Kalau hanya lewat boleh, sebab lewat bukan bagian dari sholat, belum melakukan sholat, sehingga dia mandi besar dulu, sehingga dia adus dulu. Nah begitu Pak. Larangan-larangan yang semacam ini lebih kuat, lebih keras lagi sebetulnya, walaupun kalimatnya itu justru agak halus, seperti la taqrabuz zina. Yang dilarang itu bukan zinanya kan? La taqrabuz zina artinya janganlah kau mendekati zina. Kan tidak langsung la taznu misalkan, janganlah kau berzina, tidak begitu larangannya. Tapi larangannya janganlah mendekati zina. Artinya apa? Jangankan zinahnya, hal-hal yang mendekati zinahnya pun dilarang, begitu Pak. Ya. Ulah ieu mah la taqrabu zina, teu meunang sote deukeut-deukeut da abi mah da ai zinahna mah teu dilarang. Kan lieur teh tafsir model kitu teh. Jangankan zinahnya, mendekati hal-hal yang menyebabkan perzinahan pun sudah dilarang, begitu maksudnya. Dan ini larangan mimbabi aula, lebih utama sekali. Itu Pak, yang pertama. Jadi haram untuk orang yang junub melakukan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunat, dengan dalil surah An-Nisa ayat 43, la taqrabus sholah, janganlah engkau mendekati tempat sholat dalam keadaan mabuk, dalam keadaan junub, kecuali hanya lewat saja. Ya, hatta tagtasilu, sehingga kamu sekalian mandi dulu. Kalau sudah mandi, mangga silahkan melakukan ibadah sholat.
Nah, walaupun ayat ini ibu bapak sekalian, ini asbab nuzulnya itu mengenai orang yang mabuk itu. Ya, sahabat ada yang diundang ba'da asar, terus dalam undangan tersebut disediakan makanan dan minuman yang pada waktu itu khamr belum dilarang keharamannya. Sehingga ketika berkumpul makan-makan minum-minum, sholat maghrib mabuk masih ada, masih pusing. Ya, terus sahabat berjamaah, imamnya baca surat Qul Ya Al-Kafirun. Sementara yang namanya surat Al-Kafirun jangankan orang mabuk. Ya, kadang-kadang orang yang tidak mabuk juga Al-Kafirun itu pabaliut. Ya, wala ana wala antum. Ya, wala ana wala antum lakum dinukum teu panggih-panggih. Ya, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abatum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana hayyuh wala ana wala antum. Ya. Nah, cuman kesalahannya itu si imam membaca a'budu ma ta'budun. Yang seharusnya la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kau sembah. Tapi dikarenakan mabuk, sahabat itu bacanya a'budu ma ta'budun. Hei orang kafir, aku pun menyembah apa yang kau sembah. Itu dikarenakan mabuk, maka turunlah larangan ini. Jangan sholat ketika masih mabuk, sehingga kamu menyadari apa yang kau ucapkan. Gitu. Tapi jadi dalil untuk orang junub, sabab disekaligus kan ada ayat wala junuban. Jangan dulu mendekati sholat orang yang junub. Nah, itu Pak, itu yang pertama. Diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la balu salatun bi ghairi tahurin. Ini hadisnya pendek. La tuqbalu salatun bi ghairi tahurin. Tidak diterima salat bi ghairi tahurin dalam keadaan tidak suci. Tidak diterima salat dalam keadaan tidak suci. Wahwa yashmulu toharotal hadas. Hadis ini mengandung atau mengurung, ya, meliputi toharotal muhdis, sucinya orang yang berhadas, wal junub, dan orang yang junub. Artinya ketika orangnya tadinya punya wudu terus batal, atau orangnya punya hadas janabah, maka dengan hadas batal wudunya dengan punya junub, maka dia tidak diterima sholatnya. Punya hadas kecil atau punya hadas besar. Wa yadulu ala hurmati sholat minhuma, dan menunjukkan haramnya sholat dari orang yang punya hadas dan dari orang yang junub. Ketika dipaksakan sholat tanpa alasan, maka sholatnya haram dan tidak diterima, sebab dalam kondisi muhdis. Muhdis itu punya hadas, junub itu punya hadas janabah. Kecuali Pak, ya, para ulama menentukan ketika tidak memungkinkan untuk wudu, tidak memungkinkan untuk tayamum, tidak memungkinkan untuk mandi besar, atau tidak memungkinkan untuk tayamum sebagai pengganti mandi besar, maka dia sholat tanpa wudu, dia sholat tanpa mandi besar. Itu namanya lihurmatil wakti, sholat untuk menghormat waktu. Ya, dalam kondisi ketika sudah tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum. Wudu tidak bisa, tayamum juga tidak bisa. Contoh seperti orang misalkan di rumah sakit dalam kondisi tidak bisa menggunakan air dan tidak bisa menggunakan tanah untuk bertayamum. Atau misalkan tayamum dengan tidak pakai tanah pun dia tidak bisa.
seperti bagian wajahnya itu diperban atau bagian tangannya diperban. Mau pakai air, mau tayamum, tetap saja dia tidak sah secara hukum. Dengan kondisi semacam itu, ibadah sholat tetap wajib, maka lakukanlah sholat semampunya. Tidak ada istilah sholat dipending dulu, nanti saja kalau sudah normal, ya nanti saja kalau misalkan sudah sehat. Ya, sekarang kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk sholat, maka sholat dipending dulu. Tidak ada sholat dipending. Ya, dalam keadaan apapun sholat wajib dilakukan. Ya, tidak ada alasan sholat ditinggalkan. Yang memperbolehkan sholat ditinggalkan itu hanya dua, Pak. Satu, lupa. Yang kedua, ketiduran. Kalau lupa dan ketiduran itu tidak jadi masalah, cuman wajib diganti sholatnya. Ya, seperti misalkan Bapak biasanya nih, contoh sebentar, biasanya Bapak itu berjamaah awal waktu, biasanya misalkan seperti duhur awal waktu, asar awal waktu. Di suatu hari misalkan Bapak kedatangan tamu sebelum waktu sholat. Ya, saking kangennya dengan tamu tersebut, asik ngobrol. Akhirnya kelamaan ngobrol, setelah pulang jam segitu, misalkan jam 1:30 atau 1:30, tamu tersebut pulang, dan jam itu biasanya Bapak sudah sholat. Nah, sehingga Bapak tidak menyadari bahwa Bapak belum sholat, sebab kebiasaannya jam segitu sudah sholat. Baru ketika datang waktu yang lain baru menyadari bahwa tadi tidak sholat dikarenakan lupa. Oh gitu Pak. Ya, atau ketiduran. Seperti misalkan Bapak tugas ronda sampai jam 4, sampai jam 4:30 baru pulang misalkan. Ya, dan Bapak sekarang kan adannya jam 5:04 nih. Ya, Bapak misalkan duduk dulu nunggu, malah tidur, bangun-bangun jam 8 atau jam 10 misalkan, maka sholat subuh kelewat. Itu dikarenakan ketiduran. Nah, ini tidur atau lupa tidak menjadikan dosa meninggalkan sholat. Ya, kalau sengaja ditinggalkan itu dosa. Makanya tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, hanya dua hal saja, lupa atau ketiduran. Man nama an sholatin aw nasiyaha fal yusalliha idza dzakaroha la kafarata laha illa dzalik. Nanti ada bab ke depan mengenai hadis itu. Nah, itu kembali ke yang kedua, yang pertama ya, dikuatkan dengan hadis la tuqbalu sholatun bi ghairi tahurin, tidak diterima sholat tanpa adanya kesucian, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Itu yang pertama, haram sholat sunat atau sholat fardu. Yang kedua, al-muksu fil masjid wal julusu fihi. Orang yang junub, orang yang punya hadas janabah, haram berdiam di masjid. Wal julusu fihi, dan duduk-duduk di masjid. Jeung eueuh gawe we kudu nama mandi der ulin ke masjid berarti kira-kira. Nya. Ya. Jadi tidak boleh masuk masjid atau duduk di masjid. Amal mururu pakot, adapun berjalan saja, ya berjalan saja, min goiri muksin, tanpa diam di masjidnya, wala tarodudin, dan tidak bulak balik, pala yahrumu, maka tidak haram. Untuk orang yang junub ketika ada keperluan ke masjid, hanya lewat saja, ada sesuatu yang tertinggal misalkan di masjid, boleh dia masuk masjid hanya lewat, tidak boleh diam. Ya, hanya lewat. Artinya dia masuk ya dan kembali lagi, tapi jangan tarodud. Tarodud itu kembali ke asal. Masuk di pintu itu, pulang ke pintu itu juga. Kalau masuk ke situ, pulangnya ke situ, disebutnya tarodud, dan tarodud sama dengan muksu. Tarodud sama dengan berdiam. Jadi lamun dina ucing-ucingan mah teu kaci saurut. Teu kaci saurut. Lamun asup kadinya
keluar harus di pintu yang lain. Masuk di situ, keluar di situ. Masuk di situ, keluar di situ. Ya, jangan masuknya di situ, kembalinya ke situ juga. Di situ ada wala tarodudin, tidak boleh tarodud. Tidak boleh bolak-balik. Nah, ini dalilnya yang tadi, wala junuban illa abiri sabilin. Tidak boleh mendekati sholat orang yang junub kecuali yang melewat jalan saja. Dan itu boleh. La taqrabu sholata wala maudi as-sholah wa huwa masjid ida kuntum junuban illa qurba mururin wa uburi sabilin. Ini tafsirnya seperti itu. Tidak boleh sholat dan mendekati tempat sholat, wahwal masjid, tempat sholat itu adalah masjid, ida kuntum junuban, ketika kamu sekalian dalam keadaan junub, illa qurba mururin wa uburi sabilin, kecuali hanya mendekati lewat saja, hanya lewat saja itu boleh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang menguatkan orang junub tidak boleh masuk masjid. La uhillul masjid, kata Rasulullah, la uhillul masjidah, tidak aku halalkan masjid lihaidin, untuk perempuan yang haid, wala li junubin, dan tidak aku halalkan masjid untuk orang yang junub. Rawahu Abu Daud. Ini hadis diambil dari kitab Sunan Abu Daud, hadis ke-232. Kalau Bapak punya silahkan dibaca, ada hadis ini. Artinya tidak aku halalkan berarti haram. Enggak ada setengah halal. Ya, mesti nak nog aya setengah mateng. Dihukum teu aya setengah halal. Lawan halal haram. Itu istilahnya. Tidak aku halalkan berarti aku haramkan. Mas'al masjidah masjid lihaidin wala junubin. Nah, wahwa mahmulun alal muksi kama alimta. Hadis ini ya dimaksudkan bukan hanya haid dan junub itu yang dimaksud adalah haram untuk diam di situ. Ya, tidak boleh dalam keadaan haid atau dalam keadaan junub. Kama alimta minal ayat, seperti yang sudah dipahami oleh kamu, kata di sini. Ya, olehmu di ayat walima sayati fil haid, dan nanti ada sesuatu yang lebih jelas lagi di dalam bab haid. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk orang yang junub itu at-tawaf, diharamkan tawaf. Ya, haulal Ka'bah, di sekitaran Ka'bah. Fardon aw naflan, baik tawafnya tawaf wajib, tawaf fardu atau tawaf sunat. Kenapa? Li'anna tawaf bimanzilati sholah. Sebab tawaf itu sederajat, setingkat ya dengan sholat. Sehingga syarat-syarat yang berkaitan dengan sholat itu berlaku untuk tawaf. Harus punya wudu, ya, harus suci dari hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Itu dalam keadaan tawaf. Tawaf itu sama dengan sholat. Harus punya wudu. Selain tawaf tidak ada yang disyaratkan untuk punya wudu. Seperti sa'i, sa'i tidak disyaratkan punya wudu. Wukuf tidak disyaratkan punya wudu. Lempar jumroh tidak disyaratkan untuk punya wudu. Hanya tawaf saja. Tawaf itu harus punya wudu. Sehingga ketika sedang tawaf batal, maka batal tawaf yang sedang dilakukan itu. Gitu Pak. Ya. Payustaratu lahu taharoh kasolah, maka disyaratkan di dalam tawaf itu suci seperti sholat. Nah, hadis dalilnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bil baiti sholatun. At-tawafu bil baiti sholatun. Tawaf di Baitullah itu seperti sholat. Illa anallaha, kecuali sesungguhnya Allah, ahalalakum pihil kalam, cuman Allah menghalalkan berbicara ketika tawaf, beda dengan sholat. Kalau sholat tidak boleh berbicara selain bacaan sholat, kalau tawaf boleh berbicara, mau menang ngobrol gitu,
tidak membatalkan tawaf. Cuman faman takallama fala yatakallam illa bi khair. Adapun ketika mau ngomong jangan ngomong kecuali omongan yang baik. Ari ngomongkeun batur keur tawaf mah teu meunang. Ya, ngabohong keur tawaf teu meunang. Gitu nya. Walaupun tidak membatalkan, Pak. Tidak ada batal tawaf dikarenakan ngobrol. Ya, tidak ada. Rawahu al-Hakim wa qala sahihul isnad. Hadis ini diambil dari riwayatnya Imam Hakim dan beliau mengatakan bahwa hadis ini sahihul isnad, sanadnya sahih. Yang keempat, orang yang junub itu qiraatul Quran, haram membaca Quran, haram membaca Quran. Qala Rasulullah SAW, la taqra'il haid walal junub syai'an minal Quran. Ini dalilnya, Pak. La taqra, jangan membaca. Al haidu, perempuan yang sedang haid, walal junub, dan orang yang sedang junub. Syai'an minal Quran, sesuatu dari Al-Quran. Jangan membaca sesuatu dari Al-Quran orang yang sedang haid atau sedang junub. Nah, ini suka jadi masalah di kita itu, Pak. Ya, kenapa? Sebab banyak anu negdreg. Ya, ketika perempuan sedang haid tetap membaca Al-Quran dengan alasan kalau tidak membaca Al-Quran berarti banyak ketinggalan untuk melakukan ibadah. Geus mah salat teu meunang, cenah maca Quran ge teu meunang. Maka ada yang memperbolehkan dengan alasan itu, ya, perempuan yang sedang haid boleh baca Quran. Dan ini sering terjadi di sekolah-sekolah, ya, ketika anak perempuan bapak misalkan yang sedang haid dipaksa untuk belajar pelajaran agama membaca Quran. Dan anak itu bertahan tidak mau. Ngadon dicarekan. Kitunya ku guruna. Eta guruna belat nu kitu. Ya. Nah, kenapa? Sebab yang lebih banyak dipakai pendapat itu adalah tidak boleh membaca Quran perempuan yang haid dan perempuan yang atau orang yang sedang junub. Tidak boleh membaca. Tidak boleh membaca, yang dimaksud adalah langsung dibaca, dilisankan, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Cuman di sini ada mulahadhah, hal yang perlu diperhatikan. Ya jujulil junub imrarul Quran ala qalbihi min ghairi talafudin bihi. Orang yang junub atau orang yang haid sebetulnya masih bisa imrarul Quran, membaca bolak-balik Quran, tapi ala qalbihi, di dalam hati, di dalam hati. Min ghairi talafudin, tidak boleh dilafadzkan. Itu ya, kama ya jujulahun nadrufil mushaf, seperti yang junub atau yang haid itu masih boleh melihat Quran. Masih bisa melihat, bisa dibacakan di dalam hati. Yang tidak boleh itu talafud. Talafud itu membacakan secara jelas. Ya. Jadi terlarang untuk perempuan yang haid dan yang junub qiraatul Quran, membaca Quran secara jelas. Ya. Kalau hanya alasannya ketinggalan ibadah dikarenakan tidak baca Quran, itu sangat lemah sekali dalilnya. Kenapa? Sebab yang namanya ibadah itu bukan melakukan ketaatan saja. Menjauhi larangan pun ibadah. Justru ibadahnya orang yang haid dan junub itu tidak boleh membaca Quran. Tidak bolehnya membaca Quran justru jadi ibadah. Tong maksakeun maca justru terlarang. Melanggar larangan haram hukumnya. Begitu, Pak. Ya, Pak. Ya. Melapaskan dengan membaca itu gimana, Pak, maksudnya?
Ya, terus begini Pak. Yang dimaksud dengan qiraah itu ya melafazkan justru. Makanya di situ ya jujulil junub imrarul Quran ala qalbihi min ghairi talafudin. Tanpa talafud, tanpa melafazkan. Ya, kama ya juju lahu an-nadru fil mushaf, seperti dia boleh melihat mushaf, baca tapi tidak melafadzkan. Itu bisa baca. Jadi baca itu bisa talafud, bisa tidak. Ya. Ini lain lagi, belum selesai. Wa yajuju lahu qiraatu adkaril Quran. Ini beda apa maksud dan tujuannya. Boleh orang yang junub atau yang haid membaca dzikir-dzikir Al-Qur'an biqasdid dzikri la biqasdil qiraah. Ini penjelasan para ulama fikihnya. Boleh membaca dzikir-dzikir Quran, artinya doa-doa yang ada di Al-Qur'an boleh diucapkan biqasdid dzikri. Ya, dengan maksud zikir, hanya maksud mengingat Allah. La biqasdil qiraat. Bukan tujuan qiraat. Saya tanya ke Bapak, Bapak kalau mau makan baca bismillah enggak? Tujuan baca-baca bismillah itu apa? Berdoa. Berarti berdoa itu mengingat Allah, bukan mau tadarus. Ya, kalau tadarus itu kan qasdul qiraat. Memang tujuannya mau membaca Quran. Itu yang dimaksud Pak. Jadi kalau ada tujuan membaca Al-Quran tidak boleh. Tapi kalau tujuannya zikir atau mengingat, itu boleh. Diumumkan di masjid ada yang meninggal, Bapak dalam kondisi junub, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maksud Bapak baca itu apa? Mengingat. Ya, mengingat orang, mengingat kematian istilahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apakah ada maksud membaca Quran Bapak di situ? Tidak. Atau misalkan lagi Bapak mau mengendarai kendaraan, mau berangkat. Ketika di kendaraan baca Bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Itu kan ayat Quran. Ya, atau subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ketika Bapak duduk di kendaraan membaca itu qasdul qiraah, qasdud dzikri. Qasdud dzikri. Jadi boleh membaca dzikir-dzikir yang ada di dalam Al-Qur'an. Bahkan Bapak berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah boleh. Rabbana hablana min azwajina juga boleh. Kenapa? Sebab maksudnya bukan maksud qiraat secara khusus, tapi ada maksud yang lain yaitu berzikir, dan itu boleh. Ya, nah itu kan Bapak bukan qiraat. Ya boleh, kan itu bukan Bapak berdoa di situ. Yang dimaksud itu doanya bukan qiraatnya. Iya kan Bapaknya juga mau tidur itu Pak kan. Mau tidur. Enggak apa-apa. Sebab maksudnya biqasdid dzikri, zikir di situ. Sama dengan membaca bismillah kan sederajat. Bismillah juga ayat Quran. Sama dengan kul ya kulhu itu, ya. Sama. Kulhu dulu, al-falaq an-nas itulah ya. Ya gitu. Jadi seperti ini, wadalik ayakula rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biqasdi doa wa ayakula idza raqibada batan subhanalladzi sakhkhara lana hada. Itu biqasdi dzikri la biqasdil qiraah. Bapak semua, kalau qiraat itu maksud qiraat itu jelas Pak. Dari awalnya pun mau membaca Quran. Ya, kalau sedang ada aktivitas, tujuannya pun untuk aktivitas itu.
bukan untuk murni membaca Quran. Makanya dibedakan oleh para ulama di sini, ya. Apa? Ya, Bapak tujuannya baca Quran, baca Quran kan baca itu tidak mesti pakai teks, tidak mesti pakai teks. Kalau Bapak tujuannya memang saya menghafal Quran, ya hanya apa namanya membaca Al-Quran yang kata teksnya ada di sini, Pak, teksnya enggak di sini, sudah ada di kepala gitu teksnya. Kalau maksudnya baca Quran tetap tidak boleh. Seperti Bapak misalkan tadarusan. Tapi tadarus sendirilah beri menghafal, itu tidak boleh. Sebab tidak ada maksud yang lain, hanya qiraat maksudnya. Murojaah juga kan tujuan membaca Quran. Nah, itu kalau hanya mendengar dari yang lain diikuti oleh hati boleh. Itu Pak ya, diikuti oleh hati boleh. Bedakan dengan yang tadi Pak. Ya, kalau misalkan naik kendaraan terus berdoa secara khusus tadi, itu kan bacaannya di luar kepala dan maksudnya itu untuk berdoa, ya begitu, itu yang dimaksud. Because didikri la because dil kiroah. Bapak misalkan diurang supaya Al-Fatihah pada eta mah ngadoa dina waktu eta mah ada dimaksud kan? Ada dimaksud. Ya bagi yang biasa suka tawasulan dah. Ya ila hadratin Nabil Mustafa Al-Fatihah urang keur junub misalkan baca we. Naon sebabna? Sebab di situ tujuannya adalah berdoa. Tidak murni qiraat. Begitu, Pak. Makanya di situ mulahadoh. Mulahadoh itu catatan penting artinya. Ya, jadi tidak mutlak diharamkan secara keseluruhan. Baca Quran ya boleh kalau ada maksud tujuan berdoa atau tujuannya zikir. Itu Pak ya. Itu yang keempat. Terakhir, yang kelima, masul mushaf wa hamluhu aw masu warokihi aw jildihi aw hamlihi fi kaisin aw sundukin. Ini yang kelima. Untuk orang yang junub, masul mushaf, tidak boleh memegang mushaf. Apa yang dimaksud dengan mushaf? Mushaf itu adalah ma kutiba syai'un minal Quran. Sesuatu yang ditulis dari Al-Quran, itu namanya mushaf. Mushaf itu bukan keseluruhan Al-Quran saja. Ya, ketika ada lembaran-lembaran di situ ada ayat Quran, walaupun hanya satu ayat dua ayat, maka maksudnya adalah mushaf. Itu Pak, ya. Contoh misalkan di HP, ketika HP dibuka diaktifkan braille, itu kan ada tulisan Quran. Nah, ketika ada tulisan Quran itu mushaf. Ketika di-off-kan itu HP biasa, bukan mushaf. Boleh enggak membawa HP yang ada aplikasi Qur'annya? Kalau sedang tidak diaktifkan ayat Qur'annya, boleh. Kalau sedang diaktifkan harus punya wudu. Sebab saat itu sedang jadi mushaf. Sebab definisi mushaf itu makutiba syai'un minal Qur'an. Sesuatu yang ditulis Al-Qur'an. Termasuk hiasan dinding yang ada di rumah Bapak misalkan ada ayat kursi atau ada ayat 15 atau ada ayat-ayat yang lain misalkan di kaligrafi, itu mushaf. Termasuk dinding-dinding ini yang tertulisnya dalam mushaf ini. Sebab syai'un minal Quran, kutiba syai'un minal Quran, ditulis sesuatu dari Al-Quran. Gitu Pak ya. Nah, untuk orang yang junub tidak boleh memegang itu. Ya, maka bahasanya mushaf. Mushaf itu kan diambil dari kata sahifa. Sahifa itu kan lembaran, bukan keseluruhan. Ya, kalau lembaran-lembarannya saja boleh, apalagi keseluruhannya.
Gitu Pak. Ulangi. Jadi yang kelima haram masul mushaf. Wa hamluhu wa masu warokihi. Mengusap atau memegang, membawa ya atau memegang warok. Warok itu ininya lembarannya Pak. Ya. Au jildihi atau jilidnya juga sudah tidak boleh. Au hamluhu fi kaisin atau membawa di keresek, di kantong. Au sundukin atau sunduk itu lemari kayak seperti itu. Ya, orang yang junub bawa apa namanya? Quran, bawa mushaf walaupun di kantong itu tidak boleh. Sebab kalimatnya di situ masul mushaf wa hamluhu, memegang dan membawa. Ya, memegang dengan membawa itu tidak sama. Setiap membawa belum tentu terpegang. Ya, memegang belum tentu juga membawa. Cuman bisa ya bawa ya megang. Ya. Kalau memegang saja Qurannya disimpan, megang saja. Kalau tidak megang tapi membawa di kantong. Ya, memegang dan membawa di kekewek seperti ini ke sana kemari, megang ongkoh mawa ongkoh gitu. Ya. Dan ini untuk orang yang junub tidak boleh. Qala ta'ala, Allah berfirman, ini dalilnya, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang hu itu Quran. Hu itu kembalinya ke Quran. Illal mutahharun, kecuali yang disucikan. Artinya orang yang sudah bersuci baru boleh memegang. Begitu Pak. Cuman masalahnya Pak, ini suka ada perbedaan pendapat. Ada yang mengartikan la yamassuhu illal mutahharun, tidak memegang Al-Quran kecuali yang disucikan. Ada yang diartikan hu-nya itu Qurannya Quran di Lauh Mahfud. Itu kejauhan tafsirannya. Naon mikiran Quran di Lauh Mahfud? Ya, sebab ayat selanjutnya setelah ayat ini lihat ke bawahnya, Tanzilum mir rabbil alamin, yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Kalau yang diturunkan berarti nu mana? Qur'ana, nu di dieu nu di Lauh Mahfud. Nu di dieu atuh jeung mikir-mikir di Lauh Mahfud, da teu kudu dicarek nu di Lauh Mahfud mah moal anu nyampa moal. Kariweuh-riweuh ai Bapak rek ka Lauh Mahfud ka ditu rek nyampa Quran. La yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Coba lihat di surat Awaqiyah ayat selanjutnya ada tanzilum mir rabbil alamin. Ayat di bawahnya. Ya, tidak memegang Al-Qur'an kecuali yang disucikan. Ini tafsiran itu dikuatkan oleh hadis yang ada di dalam Sunan Daruqutni dan kitab Al-Muwatta. La yamassul Quran illa tahirun. Ya, Nabi berkata, la yamassul Quran, tidak boleh memegang Quran illa tahirun, kecuali yang suci. Tahir itu berarti terbebas dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Rawahu ad-Daruqutni wa Malik, dan Imam Malik fil Muwatta. Di dalam kitab Muwatta, walaupun di dalam Muwatta itu hadisnya mursal. Kalau di Muwatta dinyatakan mursal, kalau di Daruqutni dinyatakan sahih, tidak mursal. Bapak terang tuh hadis mursal? Hah? Hadis itu ada yang marfu, ada yang mauquf, ada yang mursal. Bapak mah apal teh dhaif jeung sahih, sahih dhaif, sahih dhaif. Ya, kedudukan hadis itu ada yang marfu, ada yang mauquf, ada yang mursal. Marfu artinya sanadnya sampai ke Rasulullah, mauquf berhenti di sahabat, mursal berhenti di tabi'in. Tabi'in berkata qala Rasulullah, itu mursal, emang dia mendengar langsung dari Rasulullah itu. Atau sahabat, sampai ke sahabat, sahabat berkata, itu tidak menyebutkan qala Rasulullah. Nah, itu hadisnya mauquf. Kalau marfu itu sampai ke Rasulullah, dari sahabat, kata sahabat qala Rasulullah, itu namanya marfu. Nah, ini hadisnya mursal. Hadis mursal masuk kategori hadis dhaif. Ya,
Tapi nanti ya bisa diperkuat dengan hadis-hadis yang lain. Kalau ada hadis yang sahih yang lainnya yang mirip dengan itu, kedoifan hadis ini terangkat. Itu jadi boleh digunakan dikarenakan ada penopang. Doib nanti naik derajat dari doib ke hasan. Ya, yang bisa dipakai dalil dua, sahih dan hasan. Bedanya sahih dan hasan hanya dari dobitnya saja. Oh, bapak hadis lieur ya pak, tong dituluykeun. Bisi jangar karena sirahna. Ya, ya. Kalau kita bicara hadis ya belajar ilmu hadisnya dulu. Ya, jangan hanya menurut kabar begini lieur tong kubar kabar. Ya, kalau mau belajar sekalian. Ya, itu tentang hadis. Seperti begini Pak, mohon maaf sebentar. Ini begini aja. Ini hanya contoh saja nih. Ya. Banyak yang beranggapan bahwa ketika tidak dicontohkan Nabi, tidak boleh dilakukan. Betul kan? Ya. Kenapa? Sebab tidak dicontohkan itu bid'ah. Jadi harus ada sunnahnya, gitu kan? Betul Pak? Terus saya nanya, definisi sunnah itu apa? Sama tidak hadis dengan sunnah? Tuh, ini di bab hadis Pak. Makanya jangan seenaknya saja. Ini tidak dicontohkan Nabi. Tidak boleh. Tidak seperti itu. Sunnah Bapak, buka dina ilmu hadis, buka si baku Bapak sok buka ada Google ge aya lah. Ya, abdi mah sacan aya di Google geus apal eta. Tapi di sini teh baheula tah, ya. Sunnah itu adalah ma'udifa ilan nabi min qaulin au fi'lin au takririn. Sunnah itu adalah sesuatu yang disambungkan, disandarkan kepada Nabi, baik ucapan, pekerjaan, perbuatan atau ketetapan. Itu namanya sunnah. Sehingga sunnah terbagi tiga: sunnah kauli, sunnah fi'li, sunnah takriri. Berarti walaupun tidak dilakukan, tapi Rasul bersabda boleh dilakukan. Itu contoh kata Rasulullah, saum terbaik saum apa? Saum Daud. Apa Rasul melakukan saum Daud? Tidak, yang Rasul lakukan itu Senin dan Kamis. Ya, beliau itu yang dilakukan Senin dan Kamis. Senin puasa, Kamis puasa, Senin Kamis. Rasulullah mah. Sebab kalau melakukan saum Daud, kalau Kamis puasa, Seninnya tidak. Kalau Seninnya puasa, Kamisnya tidak. Ajaran ku Bapak. Pernah tuh saum Daud? Tuh, saum Daud teh kumaha? Selang-seling lieur atuh. Saum Daud itu sehari buka, sehari puasa. Kalau Bapak sehari buka, besoknya tidak puasa. Terus besoknya lagi buka, besoknya lagi tidak puasa. Eta mah teuing Daud nu mana eta? Da saum Daud mah sapoe puasa, sapoe buka. Dan Rasul menyatakan itu terbaik, puasa terbaik itu saum Daud. Tapi Rasul tidak melakukan itu. Tengah lakukan Rasulullah eta. Ya. Begitu. Terus misalkan kalau hanya ada ketetapannya saja, Rasul tidak melakukan. Tapi sudah ada keinginan untuk melakukan. Walaupun tidak pernah dilakukan, sunat dilakukan oleh kita. Seperti saum tanggal 9 di bulan Muharram. Kalau umurku sampai tahun depan, aku akan puasa dari tanggal 9. Ternyata beliau keburu meninggal. Berarti tanggal 9 belum pernah dilakukan Nabi. Ya, tapi boleh dilakukan. Jadi dasarnya itu bukan hanya untuk sesuatu yang yang dicontohkan dengan perbuatan saja. Yang diucapkan itu boleh. Walaupun Rasul tidak melakukan, sebab ada sabdanya. Termasuk masih berdalil itu namanya, masih punya hujah itu namanya. Abdi naros ke Bapak, di dia kamari teu sawal aya halal bihalal teu? Aya halal bihalal? Pernah Rasulullah ngayakeun halal bihalal? Nah atuh dilakukeun ari Bapak. Teu meunang mah. Pandalilna lamun teu dilakukeun ku Nabi teu meunang pan gitu. Ya, tapi nah Bapaknya nyahoanan bid'ah teh. Apa yang mendasari Bapak? Bapak melakukan sesuatu harus punya dasar dong. Da batur ge atuh eta mah kumarame na nu kitu ngaranna. Manya dalil kumarame na.
Ya. Halal bihalal artinya apa? Halal bihalal artinya ba yang ada di dalam ba bihalalin itu ba apa maknanya? Oh, ku ilmu nahwu lompat. Ba yang ada di dalam bihalalin itu ba maknanya iwad, artinya pengganti. Seperti misalkan yadan biadin. Ketika jual beli harus yadan biadin. Yadan biadin artinya dari tangan ke tangan. Itu iwad namanya. Halalun bihalalin artinya halal dibayar halal. Artinya saling menghalalkan, meminta halal dan memberi halal, berarti saling memaafkan. Dan ini acaranya tidak dilakukan oleh Nabi, tapi perintahannya ada. Itu di hadis Bukhari, Bapak bisa baca. Man kana lahu madlamatun fi akhihi, barang siapa yang punya kedoliman ke saudaranya. Kedoliman itu berarti sesuatu yang bersifat dosa, min kaulin, baik ucapan atau tingkah laku yang menyakitkan saudaranya, kata Rasulullah, fal yatahalalhu, maka minta halalah kepadanya. Berarti teteh dalil naon teh halal bihalal, tak eta dalil teh mun eudeuh kitu Pak. Ieu mader ngalakukeun dalilna teh nyaho, da batur ge osok nya dalil kitu euy ngadalil. Katanya kudu aya. Nah, itu namanya sunnah kauli. Jadi tidak mesti yang dilakukan saja, tapi yang diucapkan pun bisa jadi dasar. Begitu Pak. Nah, eta gara-gara hadis mursal jadi we manyangan bab hadis. Gitu Pak ya. Mulahadoh terakhir kesimpulan Pak. Ya jujulil junub hamlul mushaf. Boleh untuk yang junub membawa mushaf idakana fi amtiatin. Kalau disatukan dengan barang yang lain. Tidak murni membawa mushaf. Ya kita batal misalkan, ya kita junub misalkan, kita perempuan haid misalkan. Ya, bawa Quran di tas, tapi di tas itu bukan Quran saja, ada barang-barang yang lain, itu boleh. Ausaubin atau disatukan dengan pakaian, boleh. Walam yaksid hamluhu bidat, tidak bermaksud membawa Quran itu datnya Quran, balkana hamluhu tabaan, melainkan membawa Quran itu mengikuti lihamlil amtiah, mengikuti membawa barang yang lain, wasaob dan membawa pakaian. Itu ya tidak dimaksud murni membawa Quran. Wa kadzalika yajujulahu hamlu kutubi tafsiril Quran. Begitu juga boleh membawa kitab-kitab tafsir Quran. Idakana tafsir aksar minal Quran, ketika tafsirnya lebih banyak daripada Qurannya. Li'anna fa'ila dalik la yusamma urfan hamilan lil Quran. Sebab yang tadi tidak disebutkan membawa Quran secara uruf. Secara uruf itu secara kebiasaan. Orang yang bawa kitab tafsir disebutnya orang yang membawa tafsir, bukan membawa Quran. Itu maka boleh, asal tafsirannya lebih banyak daripada Qurannya. Seperti terjemahan. Terjemahan saja Bapak kalau dilihat jumlah hurufnya ya dan banyak lembarannya, banyak tafsirannya, banyak tulisannya, Latinnya daripada Qurannya. Kalau Bapak lihat misalkan Qurannya di pinggir, tafsirnya itu atau terjemahnya itu dari atas ke pinggir kan? Lebih banyak, dan itu boleh dibawa. Walaupun kita tidak punya wudu, walaupun kita junub, walaupun kita sedang haid, kalau perempuan sedang haid. Itu boleh. Ya, yang tidak boleh itu murni langsung membawa Quran. Begitu. Alhamdulillah. 6:30 Pak, Ibu Bapak capek henteu? Abi mah capek. Lami-lami teuing. Cekap insyaallah nanti dilanjut ke yang kedua, yaitu tentang haid. Bapak harus ngerti tentang haid walaupun yang haid istri Bapak. Ya, sebab urusannya nanti Bapak yang bertanggung jawab ketika ada kesalahan. Kenapa? Bapak pemakainya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.